Kita tidak akan takut, kita tidak akan sedih ketika yang kita ikuti adalah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Semoga malam hari ini kita benar-benar merasakan Lailatul Qadar. Kita benar-benar mengkaji kitab Allah, kita dapatkan sakinah, kita dapatkan ketenangan dalam diri kita, kita bisa saling berkasih sayang. Wa'afakumur rahmah, dan dikelilingnya dengan kasih sayang. Orang-orang yang mengkaji kitab Allah di rumah Allah, maka Allah akan dikelilingi mereka dengan berkasih sayang. Kita sebelumnya tidak saling mengenal, kita sebelumnya tidak saling tahu. Ketemu di jalan bisa jadi ribut, serotan apa ribut bisa jadi. Tapi karena Allah menemukan kita di sini, serotan karena ada rahmat yang kita dapatkan, ada kasih sayang yang kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan di luar sana. Di luar ini tidak kita dapatkan. Tapi insya Allah di malam hari ini, kalau benar kita berniatan untuk mengkaji kitab Allah, maka akan Allah berikan sakinah, maka Allah akan berikan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat di masjid ini. Masjid Abdul Rahman bin Auf, masjidnya luar biasa. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang luar biasa pengorbanannya, seorang pemuda yang luar biasa pengorbanannya. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah tidak memiliki apa-apa, habis harusnya ditinggalkan. Tapi Abdurrahman bin Auf takut? Tidak, karena Abdurrahman bin Auf mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun wala hum yahzanun, dan tak akan takut, tidak akan bersedih. Maka insya Allah di masjid Abdurrahman bin Auf ini kita menjadi pribadi seperti Abdurrahman bin Auf yang berani berkorban. Jadi kemudian Allah berikan tolong dan karunia-Nya, kecerdasan dan kepandaiannya, sehingga dimampukan dan beliau membangun bisnis lagi, menjadi beliau orang yang sangat kaya, yang hartanya senantiasa dihabiskan untuk jihad fisabilillah, untuk perjuangan Islam, untuk menegakkan Islam, untuk berdakwah berluas terus semuanya. Hartanya habis. Bahkan beberapa peperangan beliau menyumbangkan onta, menyumbangkan kuda, bahkan 500 kuda, tambah 1.500 unta. Kita belum ada apa-apa. Satu unta pun tidak punya. Lalu bagaimana? Ikutilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum memiliki pekerjaan jangan takut. Kalau mengikuti petunjuk dari Allah, Allah akan berikan rezeki. Yang saat ini tidak kerja angkat tangan, yang belum punya pekerjaan angkat tangan. Bisa makan hari ini? Bisa makan hari ini? Alhamdulillah. Bisa minum hari ini? Bisa. Jadi jangan takut. Yang tidak kerja saja tetap Allah kasih rezeki, apalagi yang punya pekerja. Yang belum punya jodoh jangan takut. Ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sediakan wanita yang mulia untuk kalian. Siapa yang sudah menikah? Saya sendiri yang sudah menikah. Belum. Oh ada. Alhamdulillah punya teman. Alhamdulillah. Subhanallah, ini para pemuda semua ini. Datang ke masjid mencari ilmu. Yang datang ke masjid pengen cari jodoh, nanti dulu. Iya, tidak ada di sini. Pikir-pikir kalau kalian ada awalnya, tidak ada pula awal di sini. Bukan ya? Hanya untuk menuntut ilmu. Kalau kita ikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dekat kita kepada jodoh kita. Jodoh yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu rasanya dijadikan sama iblis. Jadi Allah kasih jodoh.
kisahnya Ashabul Kahfi. Oh, nggak ada hubungannya Pak. Ashabul Kahfi itu sebelum Rasul diutus. Ini kan kita bahas betul-betul Quran. Tapi bukankah Ashabul Kahfi juga di dalam Al-Quran? Iya juga di dalam Al-Quran. Pada malam diturunkannya Quran, di mana Rasul berada? Di mana? Di goa Hiro. Wah, ada hubungannya dengan goa juga. Asal apinya tadi di goa. Ini coba kalau lima ada. Tapi ada maksud dan tujuan di sini. Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah di mana? Di goa. Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah di mana? Di goa. Ashabul Kahfi mendapatkan petunjuk di mana? Di sana, bukan dengan doa. Tapi setelah itu Allah sempurnakan petunjuknya dalam doa-doa tersebut. Apa yang Rasul lakukan di doa itu? Ada yang tahu? Apa yang terus di doa itu? Bersemedi? Bukan bersemedi, bukan pula bertapa, bukan. Rasul melakukan tahan. Tahu tahan itu Rasulullah SAW menulis aktivitas beliau tawaf. Setelah tawaf beliau banyak bersedekah. Setelah banyak bersedekah beliau membawa perbekalan naik ke atas bukit mencari gua-gua, tinggal di gua beberapa hari. Kadang 2 hari, kadang 1 minggu sampai perbekalannya habis. Untuk apa? Untuk berpikir. Rasulullah mendapatkan petunjuk karena Rasulullah mau mikir. Kalau kita pengen dapat petunjuk syaratnya mau mikir. Ashabul Kahfi mendapatkan petunjuk karena mau mikir. Khalid bin Walid masuk Islam karena mau mikir. Maka dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tafakkarun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Itu adalah sarana Allah mengajak kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bertahanut dari umur 38 tahun. Dalam 1 bulan 1 kali Rasul bertahan. Di umur 40 tahun. Tapi sebelum datangnya malaikat, Nabi Muhammad sudah mendapatkan firasat. Apa tanda-tandanya? Silakan nanti dibaca di buku-buku sirah Nabawiyah. Salah satu tandanya adalah batu dan pepohonan yang menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Di malam-malam gelap gulita, tak ada lampu di sana. Rasulullah berjalan ke arah goa. Di perjalanan itu ada yang menyatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ditengok ada Rasulullah. Tidak ada orang. Kalau tidak, kabur ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kabur tergiri-giri dan sahabat tidak ngomong. Rasul tidak tetap berjalan dengan tahu. Setelah berjalan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ditengoknya lagi, bisa ikuti saya. Ternyata berjalan juga. Jadi kemudian hari Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya di malam
Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW ketika dia keluar dari gua, dia melihat sosok kakinya di bumi, kepalanya di atas langit. Kalau kita berdiri, begini dia yang kita lihat. Takut mereka, kakinya di bumi, kepalanya di atas langit. Itu mereka ini. Bagaimana takut Rasulullah SAW? Dia bacakan